Jadi pertama kita akan belajar dulu tentang komponen elektronika dasar. Nah, kita akan mulai dulu dari breadboard ya. Kita akan mulai dulu dari breadboard. Jadi breadboard ini definisinya dia papan proyek ya. Papan proyek digunakan untuk membuat rangkaian elektronika tanpa harus menyolder. Jadi ini bagus buat teman-teman yang baru gitu ya. Terutama buat teman-teman yang bukan elektronika gitu ya. Jadi bisa bikin rangkaian di sini nanti. Jadi rangkaian elektronika yang akan dibuat tinggal pasang saja ya di sini ya. Nanti juga bisa dibongkar pasang gitu. Jadi dengan breadboard ini rekan-rekan sebetulnya bisa bikin banyak proyek ya. Jadi tinggal dibongkar pasang aja seperti itu. Nah kemudian, nah yang perlu rekan-rekan ketahui adalah di breadboard ini ada bagian di mana lubang-lubang tuh terhubung gitu ya. Ini agar menghindari hubungan pendek, pin pada komponen elektronika sebaiknya dipasang di bagian lubang breadboard yang tidak terhubung. Gitu. Nah, kayak contoh nih ya, ini di bagian atas tuh segini nih terhubung nih. Oh ya, yang ini juga segini terhubung. Yang bawah juga sama ya, segini terhubungnya. Nah, untuk khusus yang ini cuman terhubung segini, 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 segini aja gitu. Ini sesuai dengan ini aja. Jadi ini sebagai patokan bagian mana sih yang terhubung di breadboard gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalkan mau masang rangkaian, sebaiknya disesuaikan gitu ya. Jangan sampai dia short atau konslet gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa berpatokan kepada gambar ini. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah resistor. Resistor ini adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk menahan atau menghambat arus listrik ya. Nih, contoh nih resistor nih. Penggunanya bisa seperti ini ya. Ini warna-warna ini tuh mengikuti dari warna jumlah ataupun ya, tingkatan hambatan dari resistornya. Sebagai contoh di sini ada merah, merah, coklat. Ini artinya dia ukurannya 220 ya. Itu sebetulnya ada caranya. Kalau rekan-rekan mungkin penasaran cara ngitungnya seperti apa, saya akan coba tunjukkan sedikit ya. Jadi, cara menghitung resistor itu patokannya bisa menggunakan Hichomeo Kohibi UAP. Nah, gini. Hi ini adalah hitam, nilainya 0. Co ini adalah coklat, nilainya 1. Me ini adalah merah, nilainya 2. O ini adalah orange, nilainya 3. Berikutnya 4. Ku itu kuning ya, ini 5. Hichomeo Kohibi. Maaf ini hijau. Hijau. B ini B ini biru ya. Biru itu 6. U itu ungu 7. A itu abu-abu 8. P itu putih 9. Nah ini patokannya. Ini rumusnya nih, silakan bisa dicatat. Nah sekarang bagaimana si resistor ini bisa nilainya 220 ya. Hitungannya gini. Untuk gelang yang pertama, nih hitungnya dari sini ya. Gelang yang pertama ini kan warnanya merah. Nah berarti kita nulisnya dia 2. Gelang yang kedua warnanya itu merah juga, berarti kita nulisnya 2. Nah, gelang yang ketiga ini beda. Ini hitungannya adalah kali ya. Kali kelipatan 10. Sebagai contoh, kalau misalkan ini coklat, berarti coklat itu hijau 1. Berarti dikali 10. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 220 hambatannya. Kayak gitu. Itu cara untuk menghitung nilai resistor. Simpelnya. Terus coba nih yang bagian ini nih. Ini kan dimulai dari coklat ya. Coklat hitam merah. Nah, coklat ini berarti kalau kita lihat ini satu ya. Satu. Terus gelang yang kedua hitam. Berarti nol. Nah, gelang yang ketiga ini merah ini kali 10 berarti. Merah itu kita lihat dari sini nol, 1, 2, 3, 2 ya. Berarti dikali 100. Kalau kalau 10, kalau 2 berarti dikali 100. Kalau satu dikali 10. Kayak gitu ya. Berarti ini nilainya adalah 1000 atau 1 ohm gitu. Yang terakhir, ini coklat hitam orange. Coklat tadi kita udah tahu satu, hitam udah tahu 0. Nah, gelang yang ketiga itu perkalian 10 ya. Kita lihat di sini orange, orange itu 3. Berarti 3 itu 1000 ya. Kelipatan 10 berarti 1000 kali 3. 1000. Sama dengan berarti 10.000 ohm atau 10 k ohm. 10 kilo ohm. Itu cara menghitungnya. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan
beli resistor di pasar gitu ya, kemudian dibutuhkan 226, nanti bisa pakai rumus ini gitu ya, seperti itu. Ini sedikit aja nanti ya. Oke, nah sebagai contoh, jika sumber powernya itu 5 volt gitu ya, ingin menyalakan LED ukuran 5 mm ya, yang maksimal tegangannya itu cuma 2 kali 4 volt, maka bisa gunakan resistor agar tegangan dan arus yang masuk sesuai dengan beban LED-nya. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan bisa sesuaikan ya dengan beban si LED-nya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah lampu LED ya. Nah, lampu LED ini kepanjangan dari light emitting diode. Ya, jadi si LED ini sebetulnya diode yang memancarkan cahaya gitu ya. Nah, LED ini memiliki dua pin atau dua kaki ya. Seperti ini tuh, dua pin atau dua kaki. Umumnya kaki panjang itu positif. Nah, yang panjang ini yang positif ya umumnya ya. Kaki pendek itu adalah yang negatifnya. Kalau di LED itu kita manggilnya anoda ya. Anoda itu kaki yang positifnya, katoda itu kaki yang negatifnya gitu ya. Atau mungkin PCC ya, PCC yang ini ground gitu. Nah, jika ingin dikendalikan menggunakan microcontroller, kaki pendek bisa dipasang ke ground ya. Kaki pendek itu bisa dipasang ke ground lewat resistor ya. Kemudian resistor 220 ohm, kaki panjang bisa ke pin digital gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bagian sini ya, nih yang bentuknya kecil ini yang positif ya atau anode atau PCC. Yang bentuknya gede ini adalah yang negatif atau katode atau ground gitu ya, seperti itu. Nah, ini rangkaiannya seperti ini kalau di breadboard. Oke, ya. Maaf saya lupa, ini simbol LED seperti ini ya. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum tahu, ini simbol LED seperti ini bentuknya. Nanti kalau belajar mau lanjut belajar skematik ini penting ya. Bisa dicoba dihafal-hafal lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan push button ya. Kita lanjut ke push button. Jadi push button ini adalah jenis rangkaian elektronika yang akan menghubungkan arus ketika kita tekan nih tombolnya, kita pencet gitu ya. Akan memutuskan arus ketika kita lepas gitu ya. Nah, ini berbeda dengan jenis saklar yang ada di rumah ya. Yang di rumah rekan-rekan itu kan saklar switch ya namanya. Kalau kita pencet dia akan masuk ke arah on gitu ya. Kita balikin lagi bisa dia ke arah off ya. Kalau ini tuh dipencet ya. Dipencet dia akan terhubung, dilepas dia akan terputus gitu ya si tegangan atau si arusnya. Nah, ada beberapa jenis di kaki ininya ya. Di kaki ini tuh ada dua jenis. Ada bagian yang normal open. Jadi kalau misalkan kita pasang, dia kepasang open gitu ya, terbuka gitu ya. Ada juga yang normal close. Dia close itu berarti ketutup. Ya ini di rangkaian standar kalau teman-teman dulu belajar tentang ada sirkuit tertutup dan sirkuit terbuka ya. Pas SMA mungkin pernah, kayaknya SD ya, apa SD apa SMP gitu ya. Udah dipelajarin tentang di fisika tuh ya, sirkuit tertutup dan sirkuit terbuka. Jadi di sini tuh normalnya open, berarti si push button ini kalau lagi normal dia terbuka gitu. Artinya nggak nyambung gitu ya. Kalau dipencet berarti dia nyambung gitu. Ada juga yang normal close. Kalau misalkan nggak dipencet dia udah nyambung. Kalau dipencet dia eh, justru kalau di maaf gimana? Kalau nggak dipencet dia nyambung. Kalau misalkan dipencet dia nggak nyambung gitu. Seperti itu. Ada juga yang kayak gitu jenisnya. Oke. Nah, agar tidak terjadi pantulan atau kita nyebutnya di bahasa Inggris itu bounce ya istilahnya. Nah, pada rangkaian push button itu kita harus nambahin resistor ya di rentang 1K sampai 10K ohm. Jika tidak ada, maka kita bisa memprogram secara pull up ya. Maksudnya adalah kita menggunakan resistor internal yang ada di microcontroller ya, seperti itu. Tapi ini tidak direkomendasikan. Nah, kalau rangkaian pull down atau menggunakan resistor seperti ini ya. Jadi ini ada resistor dipasang ke ground, lalu kaki yang satunya ini dipasang ke PCC gitu ya atau ke 5 volt. Nah, kita ngambil datanya tuh di sini nih. Di antara resistor dan kaki yang ini gitu ya, seperti ini. Kita bisa mendapatkan data apakah si push button ini lagi dipencet atau lagi dilepas gitu ya. Nanti di program kelihatan seperti itu. Oke, berikutnya adalah potensiometer. Nah, potensiometer ini adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah dengan cara diputar dan digeser ya. Nah, ini bentuknya contoh seperti ini. Ada juga yang bentuknya slider ya, berarti ini digeser ya. Jadi sebetulnya potensiometer ini masuk ke dalam keluarga resistor. Cuman bedanya kalau resistor yang di awal tuh nilainya tetap ya. Nilainya tetap nggak berubah. Nah, kalau
Potensio itu nilainya bisa diubah gitu ya. Dan cara ngubahnya kita putar-putar gitu. Nah ini umum digunakan kalau rekan-rekan di speaker reaktif ya untuk ngatur volume ya. Untuk ngatur seberapa kencang volume ini bisa diputar ke kanan, untuk kencang diputar ke kiri sampai mentok untuk bisa sampai mati juga kan ya, nggak ada suaranya. Nah bentuknya seperti ini. Ini simbolnya, ini ada jalur resistifnya ya. Jadi kalau si wipernya kita arahkan ke sini, nanti hambatannya bisa naik bisa turun gitu ya, seperti itu. Ini jenis-jenis potensiometer ya. Nah, potensiometer itu memiliki tiga kaki. Jadi dalam rangkaian microcontroller, kaki kanan bisa dipasang ke 5 volt ya, yang ini ya. Bisa dipasang ke 5 volt, kaki kiri bisa ke ground, ya kaki tengah itu dipasang ke data ya. Berarti nanti ke pin analog ya, untuk melihat data si putaran ini. Itu datanya kalau misalkan secara ini kan berarti dari 0 sampai 5 volt ya. Tapi kalau misalkan dari Arduino itu datanya dari 0 sampai 1023 ya. Nanti pas diputar tuh kelihatan datanya gitu. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah LDR, ya sensor cahaya gitu ya. Jadi ini kepanjangan dari Light Dependent Resistor. Jadi sebenarnya ini resistor juga nih LDR tuh. Bedanya adalah kalau tadi potensiometer diputer berubah hambatannya, kalau LDR nih nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya gitu ya. Makanya sering dipakai untuk sensor cahaya ya si LDR ini. Bentuknya seperti ini, kakinya cuma ada dua ya. Dan ini bentuk dari simbol LDR. Nah, kalau misalkan kita lihat pakai ummeter ya atau pakai multimeter, kita bisa lihat di ummeternya gitu ya. Kalau teman-teman punya multimeter atau apometer gitu ya, ini bisa dilihat dia naik turun si hambatannya itu berdasarkan sumber cahaya ya. Jadi kalau misalkan berubah cahayanya, maka si hambatannya juga akan berubah gitu ya. Jadi makanya kenapa si LDR ini sering digunakan sebagai sensor cahaya gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah, oh ya, karena LDR ini jenis dari resistor ya. Jadi nggak ada positif, nggak ada negatif ya. Beda dengan diode, beda dengan LED. LED itu kan ada anode, ada katode, ada kaki positif, ada kaki negatif. Itu nggak boleh kebalik tuh. Nah, kalau misalnya LDR ini tidak ada polaritas, tidak ada positif, tidak ada negatif ya. Polaritas itu kan ada positif, ada negatifnya. Kalau nggak ada polaritas berarti nggak ada positif, nggak ada negatifnya. Artinya rekan-rekan bisa dengan bebas untuk memasang kebalik si resistornya, nggak apa-apa ya. Karena memang tidak ada polaritas, tidak akan menyebabkan rangkaiannya bermasalah gitu ya kalau dipasang sebagaimanapun juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, rangkaian seperti ini, salah satu kakinya dipasang ke PCC, salah satu kakinya lewat resistor dipasang ke ground, kemudian yang bagian ini nih di antara sini ini kita pasang ke data ya. Berarti nanti dipasang ke pin analog ya untuk mendapatkan data dari resistor, dari LDR-nya gitu ya, seperti itu. Ya, itu komponen elektronika dasar.